bersukacita, kita masih dikasih kesempatan, kita mau kita ibadah. Biarpun kita di rumah, tapi kita hari ini mau bersukacita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita, yuk adik-adik di rumah, siapkan hatinya masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau angkat pujian Bapa Kuda Tanpa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesetiaan Tuhan yang masih menyertai kehidupan kami. Yesus, Tuhan sertai kami sepanjang hari, pagi, siang, malam. Tuhan menyertai kami dengan kami melakukan setiap aktivitas kami ya Bapa. Begitu juga dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan
memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Setiap adik-adik di rumah Tuhan yang akan memberkati, Tuhan memberkati mereka supaya mereka mau menyiapkan hati mereka dan mereka bersungguh-sungguh memuji memuliakan namamu. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terpuji nama Yesus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat kan di rumah? Harus semangat dong. Yuk, adik-adik di rumah kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Kau Temanku Temanmu, kita selalu bersama. Yang punya adik, yang punya kakak di rumah, yuk berdiri berdampingan biar nanti bisa bergandengan. Oke, siap? Yuk kita mau angkat pujian kita Kau Temanku Temanmu. Kita harus saling membantu sama teman. Kalau teman kita lagi sedih, kita harus dukung teman kita biar gak sedih lagi. Kalau misalkan butuh sesuatu, kita harus bantu teman kita. Oke, siap? Ya. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus tetap sukacita. Adik-adik di rumah jangan duduk ya. Kita mau tetap nyanyi daki, daki, daki. Oke, siap? Tapi harus penuh sukacita. Oke? Yuk. Di
tubuh kita ini barusan di surga Tuhan ada, di doa Tuhan pun ada. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlu khawatir ya, gak perlu takut, karena di setiap apapun masalah hidup kita Tuhan selalu ada dan masalah hidup kita ada. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian kita berdoa bersama. Adik-adik di rumah bisa siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah, siapkan hatinya, dan kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Salam, selamat pagi buat kita semua dan khususnya kepada semua anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih bisa dipertemukan dan akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu menaruh kerinduan di dalam hati kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan daripada Tuhan untuk hamba-Mu dan juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sedang mempersiapkan hatinya. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semua diberkati dan ada sesuatu yang baru yang kami terima dari firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, anak-anak yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, puji nama Tuhan, walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja,
saya percaya semangat kita dan kerinduan kita untuk selalu mencari hadirat Tuhan akan tetap terjaga dengan baik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 15. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Roma 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya diberikan tema oleh hambanya. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah saling membantu. Saling membantu. Nah, firman Tuhan ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Roma. Bagaimana Paulus mengalami hal ini sebelum jemaat Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Paulus mengalami kebaikan daripada jemaat-jemaat yang dilayani. Seperti yang kita ketahui, anak-anak juga pasti tahu bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Dia banyak mengalami tantangan, dia banyak mengalami pergumulan dalam pelayanannya. Tapi oleh karena dukungan dari jemaat yang dia layani dan juga dukungan dari teman-temannya, dia kuat. Dia semangat, dia tidak pernah berkekurangan di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, demikian juga dengan kita. Saya rindu untuk semua kita, terlebih anak-anak sekolah minggu, supaya kita belajar saling membantu satu dengan yang lain. Sebagai saudara seiman, kita patut melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadi saya sendiri mengalami hal ini. Ketika saya mengalami kekurangan dalam kehidupan saya mendapat bantuan, saya mendapat perhatian, saya mendapat semangat dari teman-teman. Saya merasa semangat, saya merasa kuat, saya merasa tidak sendiri. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Saya dan anak-anak telah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi baiklah kita saling membantu. Membantu ini dalam hal apa kita bisa membantu saudara kita? Membantu itu bukan hanya berupa materi. Membantu saudara kita bukan hanya berupa tenaga. Ada banyak hal yang kita bisa buat untuk mendukung saudara-saudara kita, teman kita. Seperti tadi ada pujian yang dibawakan oleh Kak Astri, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendorongmu. Nah, semua yang kita buat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan adanya orang lain di sekitar kita, maka kita akan merasa kuat. Nah, seperti kemarin di gereja kita kan para orang tua ditolong oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan bantuan kepada jemaat, kepada warga di sekitar kita. Nah, orang tua ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan uang, dan ada banyak hal yang dibuat oleh orang tua untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kekurangan. Karena sekarang kan corona ya, ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Biasanya dia bisa bekerja, biasanya dia bisa membuka usaha. Jadi karena adanya corona ini, lalu ada dampaknya kepada banyak orang. Jadi saya sangat senang melihat tindakan dari para orang tua yang beberapa minggu yang lalu telah dijalankan di gereja kita. Tapi ingat adik-adik, kalau kita membantu orang lain, kalau kita mau membantu sesama kita, jangan salah juga ya motivasinya ya. Membantu dengan tulus. Kita harus membantu dengan tulus. Jangan ada maksud lain. Jangan sampai ada motivasi yang salah. Aku mau bantu
ingat saya. Dia akan ingat saya. Dia akan membalas semua yang pernah sudah saya buat kepadanya. Nah, itu juga tidak baik. Jadi kalau kita membantu sesama kita, kalau kita mau membantu saudara kita, bantulah dengan tulus. Bantulah karena digerakkan oleh Roh Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kita untuk membantu sesama kita. Kalau kita salah motivasi nih di dalam membantu, kita ada apa-apanya gitu kan. Sering sekali ada anak-anak di rumah, dia mau membantu orang tuanya. Aku mau bantu mama, aku mau pijit-pijit dulu kaki mama. Mama kan pasti udah capek. Ternyata di balik itu dia ada maunya. Sambil pijit-pijit mamanya, dia bilang begini, tapi nanti ya kalau saya ulang tahun belikan aku sepeda ya. Nah, itu tidak baik juga. Jadi kalau kau membantu mama, kalau kau membantu bapak di rumah, bantulah dengan tulus hati. Jangan sampai pernah ada sesuatu yang diinginkan dari perbuatan baik itu. Jadi anak-anak kadang-kadang mungkin anak-anak berpikir begini, loh ibu saya kan masih kecil, saya kan belum bekerja, saya kan masih bersekolah, saya nggak punya apa-apa untuk saya buat sesama kita, buat teman-teman saya. Nah, membantu itu seperti yang saya bilang tadi dari awal, membantu itu bukan harus berupa uang, bukan harus. Nah, di sini saya ada bawa uang ya. Bukan harus berupa uang, bukan juga berupa makanan, bukan juga berupa pakaian. Kalau Rasul Paulus dulu, saya pernah cerita di kelas balita, Rasul Paulus pernah mendapat bantuan dari teman-temannya. Bantuan itu ada yang kasih makanan, ada yang kasih baju, ada yang kasih jaket, ada yang kasih minuman. Nah, bantuan itu bukan hanya berupa materi saja. Kalau misalkan kita tidak punya uang, tidak punya baju, tidak punya makanan, kita juga bisa membantu teman-teman kita dengan mendoakan. Kita juga bisa membantu teman-teman kita mengingatkan. Kalau kita lihat teman-teman kita nih, ini anak nih udah salah nih, dia udah lupa nih, nggak pernah lagi ingat berdoa, nggak pernah lagi ingat beribadah. Kita bisa mengingatkan teman-teman kita. Kalau ada teman kita yang sakit, saudara kita yang sakit di rumah sakit, nggak mesti harus bawa oleh-oleh, nggak apa-apa. Namanya orang sakit kalau dikunjungi, kita datang dengan tulus, pasti orang yang sakit itu akan merasa senang. Ada orang yang memperhatikan dia. Terus anak-anak di rumah membantu orang tua. Nah, sekarang kan kalian tidak bisa ke sekolah, tidak bisa kemana-mana. Tentunya kalian di rumah saja. Ini kesempatan buat kalian semua. Bantulah orang tua, bantulah bapak di rumah. Kalau misalkan kalian disuruh nih, kebanyakan kan jemaat kita pekerjaan orang tuanya membuka warung. Kalau kalian disuruh bantu mama di rumah jaga warung, ya bantulah mama di rumah dengan tulus. Jangan ada maksud lain. Jangan juga kamu jadi ambil kesempatan. Kamu disuruh jaga warung malah curi uang. Nah, itu salah satu bantuan yang bisa kamu buat untuk orang tuamu di rumah. Bantu bapak bersih-bersih rumah, bantu bapak dan mama di rumah masak. Ada banyak hal yang kalian bisa buat di rumah untuk melakukan bagian daripada firman ini. Nah, jadi tapi ada juga ya, perlu juga kita ingat di dalam membantu ini nggak boleh juga harus pamer ya. Pernah nggak adik-adik lihat ada orang yang memberi tapi dia bilang-bilang sama orang, dia pamer sama orang lain. Aku sudah memberi loh, asal kamu tahu, aku kemarin bantu dia loh, aku kemarin memberi hadiah loh kepada dia loh. Tidak baik seperti itu. Jadi kalau kita membantu orang lain, kita baiklah kita membantu dengan tulus, karena setiap orang yang melakukan dengan tulus, Tuhan akan memperhitungkan semua yang dia buat. Jangan ada keinginan untuk dibalas di kemudian hari. Tuhan akan membalas semua perbuatan baik yang sudah kita buat dalam kehidupan kita.
Saya pernah dengar ada kalimat mengatakan seperti ini. Aduh, aku ini kan miskin. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Saya aja kan masih kurang. Nah, tidak jadi tolak ukur karena kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa. Jangan menunggu kamu harus berhasil dulu. Jangan menunggu kamu harus kaya dulu, harus dapat pekerjaan yang baik dulu baru kamu bisa membantu. Membantu sesama itu bukan harus banyak nilainya. Membantu sesama dengan apa yang ada pada kita. Walaupun itu pemberian kita itu kecil nilainya, tapi kalau kita memberikan dengan tulus, saya yakin itu akan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Tuhan juga akan disenangkan melalui perbuatan kita itu. Ada orang mengatakan begini, mana lebih baik kaya tapi miskin daripada miskin tapi kaya? Mana lebih baik kaya tapi miskin daripada miskin tapi kaya? Kalau saya disuruh memilih, saya akan pilih lebih baik miskin tapi kaya. Miskin tapi mempunyai kemurahan hati. Apalagi kalau Tuhan mengatakan kepada kita menyadari, kita mengaku kita ini orang miskin, tapi di hadapan Tuhan kita kaya. Karena apa? Karena di dalam kekurangan kita itu, kita masih bisa berbuat sesuatu untuk sesama kita. Supaya saudara-saudara kita itu merasa diperhatikan, merasa kuat dan tetap semangat bersama-sama melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya sendiri menyadari, tidak mungkin saya bisa hidup sendiri. Kita sebagai saudara seiman telah dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Seperti anggota tubuh kita ini kan, ada kepala, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Nah, masing-masing punya bagian. Sama juga seperti kita ya. Kita yang sudah dipersatukan sebagai jemaat Tuhan di Gereja Gema Injil Majalaya, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Yang ada pada Mama Yesi belum tentu ada di dalam diri Kok Kevin. Yang ada di dalam diri Kakak Astri belum tentu ada di dalam diri Mama Yesi. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, ada lagi satu lagi. Kalau kau diberkati dengan kepintaran, berkat itu kan bukan hanya materi saja. Kepintaran juga adalah berkat, anugerah dari Tuhan. Kalau kau diberkati dengan kepintaran, kamu boleh bantu adik-adikmu, kau bantu sesamamu, ajari dia. Jadi bagi kepintaranmu itu kepada teman-temanmu. Jadi kalau teman-temanmu merasa diberkati, nah kamu juga kan merasa senang ya. Jadi jangan juga kalau kamu melihat orang yang berhasil, ada orang nih sudah berhasil, kita ingat, dia berhasil karena bantuan saya. Jangan juga kita buat alasan, kesempatan untuk memegahkan diri kita, itu tidak baik. Jadi kalau ada orang yang berhasil, ada seorang kita berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam usaha pekerjaannya, berhasil dalam rumah tangganya, kita juga harus turut bersuka cita. Seperti ayat firman tadi, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Maksudnya bukan hanya menangis saja. Kalau kita lihat teman kita menangis, aku ikut menangis saja karena firman Tuhan kan mengatakan seperti itu. Tapi harus ada tindakan. Kalau ada orang kesusahan, menangis bukan karena hanya kehilangan saudara yang dikasihi, bukan karena ada yang meninggal. Jadi orang menangis, ada banyak alasan orang menangis. Dia menangis mungkin karena lagi sakit, dia menangis mungkin karena ada kegagalan, dia menangis mungkin karena ada masalah. Nah, itu kita juga harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang sedang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau ada saudara kita yang bersukacita karena dia berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam usaha pekerjaannya, berhasil dalam pelayanannya. Nah, sebagai saudara, sebagai keluarga dalam tubuh Kristus, kita harus ikut bersukacita
kalau teman kita bersuka cita. Jangan juga iri. Wih, itu anak udah berhasil ya. Dulu saya tahu dia. Saya tahu persis dia dulu bagaimana dia hidupnya. Kalau bukan karena saya bantu, itu tidak akan bisa seperti yang sekarang. Nah, itu tidak baik. Berarti bantuanmu itu bukan bantuan yang tulus. Jadi saya yakin anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalian didampingi oleh orang tua di rumah. Saya berharap dengan firman Tuhan yang kita pelajari bersama hari ini, kita akan bersama-sama melakukan firman ini di dalam kehidupan kita, membantu sesama kita, membantu papa dan mama, membantu orang-orang di sekitar kita. Jangan menutup mata ketika kita melihat orang ada di dalam kesusahan. Peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan selalu mengajarkan kita dengan hal-hal yang baik. Ketika Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk membantu sesama kita, lakukanlah pada saat itu juga. Jangan menunda-nunda waktu. Percayalah, kalau kita tulus melakukan firman Tuhan ini, Tuhan akan memberkati kita. Berilah, maka kamu akan diberi. Kalau kita menerima berkat, tangan kita terbuka. Berkat itu akan kita terima. Terus, berkat itu jangan digenggam terus. Jangan digenggam terus, buka tanganmu, ulurkan juga berkat yang Tuhan berikan kepadamu kepada sesama kita. Semakin kamu memberi, maka semakin kamu diberkati. Nah, sampai di sini renungan firman Tuhan untuk kita semua. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Biasanya saya melayani anak-anak di kelas balita saja, tapi untuk kali ini Tuhan percayakan saya untuk melayani semua anak-anak sekolah minggu. Walaupun lewat media sosial ini, saya percaya kita semua diberkati. Nah, sebelum kita akan tutup firman Tuhan ini di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena melalui firman-Mu hari ini Engkau memberkati kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh saling membantu satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dengan apa yang ada pada kami. Tuhan ingatkan kami Tuhan, supaya dengan tulus kami boleh membantu sesama kami. Kami rindu, kami semua boleh tetap bersemangat, tetap kuat di dalam melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya, adik-adik di rumah kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi ada firman Tuhan bilang kita harus saling membantu, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, sama teman-teman kita, keluarga kita. Seperti yang dibilang sama Mama Yesi, kita saat-saat apalagi saat ini gitu ya, banyak teman kita yang kekurangan, kita bisa bantu. Benar kata Mama Yesi, gak harus dengan uang, gak harus dengan barang, tapi kita harus mendukung teman-teman kita yang kekurangan dengan doa. Yuk, pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu.
pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang untuk bertanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang telah kami buat boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang boleh kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan masing-masing. Dan kami boleh saling membantu dengan saudara-saudara kami dan saudara seiman kami Yesus. Dan setiap Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Biarpun mereka dari mereka mendengarkan dari rumah, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati seminggu lamanya untuk setiap aktivitas mereka di rumah Yesus dengan firman Tuhan. Kami akan tutup kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, biarlah hanya nama Tuhan saja dimuliakan dan hanya Tuhan saja disenangkan. Puji nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari adik-adik, Tuhan berkati.